Saya cuma menanggapi singkat aja, mana ada maling mengakui kesalahannya. Jadi dia itu dibodoh-bodohin sama si Andi. Andi, ketahuan lu itu biang kerok masalah ini gitu. Ya ternyata sampai saat sekarang nggak ada dana yang dipulangin sama Farhad Abbas. Para member UMKM sepertinya tidak kenal lelah mengejar Farhad Abbas. Meski berulang kali Farhad Abbas membantah keras tudingan mereka terkait dana simpanan senilai 55 miliar sebagaimana yang mereka tuduhkan. Bahkan, laporan Farhad Abbas ke aparat kepolisian sepertinya tidak membuat para member UMKM takut. Ya, hal itu tampak saat mereka mendatangi tempat mediasi antara pihak Agus Salim dan Novi. Sayangnya, kedatangan mereka tidak berjodoh karena Farhad Abbas tidak menghadiri tempat mediasi antara Agus dan Novi. Lantas, seperti apa upaya dan usaha mereka yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan haknya untuk mendapatkan kembali uang mereka? Benarkah ini sepenuhnya hanya dapat diselesaikan jika Farhad bersedia memberikan uang mereka? Saya cuma menanggapi singkat aja, mana ada maling mengakui kesalahannya. Yang kedua, mana ada maling teriak maling. Ibaratnya kami ini yang dimaling, lalu kemudian kami juga yang dipenjarakan. Waduh, sangat lucu sekali pernyataan dari seorang yang hebat seperti Bang Farhad. Apa bisa dibantah kalau ada videonya? Itu aja. Ya, saya kira kalau dia bantah lalu kemudian videonya ada, ini bisa nggak? Ada nggak aplikasi yang bisa membuat seperti itu, halusnya video gitu loh. Ada pertemuan gitu dan ya suaranya juga Bang Farhad di situ gitu. Oke, kalau persoalan polisi, emak-emak UMKM ini trauma sebenarnya. Ya trauma. Hukum di sini kalau itu tadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ada beberapa emak-emak ya UMKM yang sudah laporan dari beberapa tahun yang lalu tapi nggak berjalan. Bahkan saya sendiri juga udah laporan tapi nggak jalan juga karena memang pihak daripada yang memberikan dana tersebut yang mentransfer nggak bisa diambil keterangannya karena di luar negeri. Makanya Farhad masih pede karena dia tahu bahwa yang memberi dana itu nggak bisa diambil keterangannya. Tapi suatu saat nanti insya Allah akan bisa diambil juga keterangannya. Ini pesan buat Farhad, buat Elsa, ayo ya mari segera dong ini kan selesaikan daripada nanti datang semua tuh ya dari luar kota juga akan datang gitu. Kita akan undang ratusan mungkin yang akan turun, kami akan siapkan pemberitahuan izin demo lah istilahnya gitu kalau masih berlarut-larut. Ayolah, gentle, pertemuan, kami bisa nerima kok kalau memang itu bisa Anda buktikan. Karena bukti yang sama kami juga cukup, ya cukup yang bisa membuktikan bahwa memang dana itu ada. Bahkan di pertemuan yang lalu itu sudah ya selisih daripada fee lawyer itu ada yang disebutkan Bang Farhad. Jadi dia itu dibodoh-bodohin sama si Andi. Andi, ketahuan lu itu biang kerok masalah ini gitu. Kamu itu gini nih, kamu tuh nagih kan nakut-nakutin India kasih lu duit kan. Nah sekarang lu punya tugas, lu bilang sama India seolah-olah Elsa yang nipu orang. Padahal lu perhatian gitu. Padahal versi India lu nggak boleh nagih lagi karena pengadilan dia udah bebas. Artinya uang lu itu untuk pembelian slot iklan. Ya kalau siapa suruh mau ketipu dulu dibilang beli slot iklan dapat hadiah investasi kemudian dapat uang kembali ya kan? Ya udahlah ini persoalan gampang kok gitu. Kalau memang kamu merasa kamu ditipu, ya siapa yang nipu? Kalau India nipu ya tagih sama India. Jangan gara-gara Andi bawa ini ada surat bukti transfer. Ya memang ada bukti transfernya. Buktikan aja kalau itu uang penipuan. Silakan. Terus kalau yang lu laporin Elsa Sharif sama Pidi Galenso kenapa gue yang didatangin? Betul nggak? Saya kan lawyer mereka. Tunggu waktunya. Kau di penjara, Andri. Kau di penjara. Percayalah sama saya. Dan lama-lama ketika klien ini pada sadar
bahwa uang menagih itu bukan kepada Elsa Sharif atau kepada Vidi atau kepada Farhat, tapi kepada perusahaan PT, baru menyadari kamu yang menghalangi mereka untuk menagih kepada orang itu. Saya hadapi dengan klarifikasi. Gue nggak takut, gue datang. Dan ibu-ibu itu udah gue laporin ke Polres, tinggal pemeriksaan saja. Kita minta kepolisian untuk segera menindaklanjuti, dan kalau bisa ditangkap. Tiap hari dia bikin seperti ini. Kehadiran para member UMKM di tempat mediasi Agus Salim dan Novi membuat banyak orang ikut bersimpati. Bagaimana tidak, para member UMKM merupakan masyarakat dari kelas menengah ke bawah yang tertipu oleh manisnya ucapan pengusaha asal India. Dan kemarin salah seorang member UMKM berkeluh kesah meminta tolong kepada Denny Sumargo. Di hadapan Denny Sumargo, tangis mereka pecah hingga mengundang perhatian banyak orang. Percaya sama saya, Bu, kebenaran akan nemu jalannya. Ibu, saya tahu setiap air mata itu pasti dijabah, ya. Orang ya udah. Ibu kalau nggak bisa berpikirnya lebih tenang, masalah ibu tidak akan ketemu jalan keluarnya. Ya. Uang kita di situ, Pak. Anak kita sampai nggak kuliah, Pak. Kita udah capek, kita di sini. Nanti ada jalan keluar. Percaya sama saya, ya. Ternyata sampai saat sekarang nggak ada dana yang dipulangin sama Farhat Abbas. Tolonglah hati nuranimu, Pak Farhat. Jadi mereka ini ingin, ya paling tidak ditemui lah, dijelaskan keberadaan dananya. Biar jelas. Ya, biar jelas, supaya jelas, jangan ada fitnah. Ya, sementara mereka tahu dari owner sendiri ngomong bahwa dana kalian ada di sana. Kalau saya kan tidak ada masalah. Saya adalah korban Densu. Udahlah, intinya saya tidak mau menabur permusuhan. Tapi kalau ditantang, ya kita datang. Ada si Rita. Cuman kalau misalnya mau selesai baik-baik, ayo kita selesai baik-baik. Artinya kan saya dilaporkan, ya saya harus hadapin dong. Oh, saya dari awal udah berdamai loh. Dari rumah itu udah berdamai, kan kalian saksi. Saya anggap sudah clear, beliau juga menganggap sudah clear. Saya tidak memperpanjang apa-apa. Ini karena akibat daripada Denny Sumargo datangin rumah gue, pakai wartawan dan pakai podcast itu, ya. Itu dampaknya begini gitu. Makanya saya sama Denny Sumargo, saya kasih keras kamu. Kamu telah mencederai tatanan kehidupan saya dengan cara-cara yang menurut saya tidak lazim. Kamu gunakan popularitasmu dan follower kamu untuk memberi contoh yang negatif sehingga mereka meniru seperti itu. Tapi persoalan saya dengan Denny itu tersendiri. Tapi persoalan saya dengan Andi Ripaldi dan ibu-ibu ini, termasuk anak-anaknya akan saya laporin. Saya lawyernya Elsa Sharif. Ya. Kemudian saya sudah tahu bahwa memang ada transfer dana ke Elsa Sharif sebagai jasa lawyer. Ada kontraknya, ada konfirmasinya, ada surat pernyataannya, apalagi. Hanya kekerasan hati dan kepala dan keberanian si Andi berani datang di sini. Ini orang ibu-ibu nggak ada uang disodor-sodorin seperti itu, buat apa? Kalian nggak mengerti. Terus kalau kalian begitu terus saya malu. Enggak lah, gue nggak malu. Tiap hari kamu seperti ini, apakah begitu cara-cara Indonesia? Saya sudah laporkan ke Polres Jakarta Selatan dan ke Polres Jakarta Utara. Ini namanya pemerasan. Andi, ini pemerasan ya. Kau giring ibu-ibu untuk memeras kita. Oh, untuk masalah itu nanti saya akan memberikan respon dan jawaban yang lengkap pada waktunya yang tepat. Jadi untuk sekarang saya hanya bisa ngasih jawaban itu karena saya lihat ini arahnya udah kejauhan. Jadi nanti waktunya tepat, saya akan siapkan waktu buat teman-teman wartawan. Saya akan kasih jawaban dan juga respon. Dia ini itu adalah orang yang menyalakan api dan bisa mematikan. Kan dia hebat. Dia kan pembasket sombong. Yang matikan api ini dengan kesombongan. Asal jangan menyalakan api dengan kesombongan. Oke? Kalau orang sombong untuk mematikan api itu top. Tapi kalau menyalakan api doang dengan sombong, berkobar-kobar terus. Jadi nggak ada selesai.
Tidak hanya Denny Sumargo yang menarik perhatian para member UMKM, Pablo Benua juga ikut didatangi. Dengan suara parau, salah seorang ibu yang merupakan member UMKM menceritakan duduk permasalahannya. Ia berharap dapat bertemu Farhad Abbas, tapi sayangnya sampai acara selesai digelar, Farhad tidak menghadiri acara mediasi Agus dan Novi. Lantas seperti apa reaksi Pablo Benua dan Farhad Abbas mendengar dirinya dicari sejumlah member UMKM dari tempat yang berbeda? Jadi Pak, di tahun 2019 kan perusahaan itu punya kasus investasi bodong. Ternyata perusahaan itu bebas Pak, ingkrah. Tapi uang perusahaan itu dititipkan sama Elsa Sharif dan Farhad Abbas. Itu yang Pak, yang kami tuntut. Sisanya uang katanya kan fee masa sebanyak itu Pak, 55 M. Ya, tapi Ibu sudah mencoba untuk datang ke... Sudah Pak, sudah 2 kali, tapi dia tidak mau menemui kami Pak. Oh gitu. Malah dia mau somasi kami akan dipidanakan. Ya. Kami tidak sopan katanya, kami datang baik-baik. Ya kasihan lah ya, kalau menurut... Kasihan nggak teman-teman wartawan, kasihan nggak? Ya, kalau kita melihat perkara ini, saya pengen pelajari Bu. Kalau saya namanya pengacara, advokat, kita bicara bukti. Saya bela-belain, nggak ojo, saya kesini. Saya berharap ketemu Farhad, nggak taunya nggak ada. Siapa yang kasih makan? Nggak ada. Kepentingan apa? Kepentingan apa? Ini ada banyak sekali nih surat-surat kuasa dari yang bersangkutan langsung, termasuk surat pernyataan ya. Nah, surat pernyataan ini memang di sini ada 30 miliar ya yang diambil Farhad secara tunai. Kemudian ada sekitar 50 miliar bahkan ditulis tangan oleh owner. Ini tulisan tangan owner nih. 55 miliar ya yang di Elsa dan Fidi Galen Sosari. Ada berupa surat pernyataan terkait dana titipan. Ada juga berupa tulisan tangan bahwa ini adalah bukan merupakan dana fee lawyer, tapi ini adalah dana Titipan. bukan honorarium lawyer. Ini tulisan tangan owner nih. Itu dari mana nih? Owner. Dari Sanjay. Sanjay. Ya. Oh, kirain dari... Nggak usah ketawa lu. Apa lu ketawa? Kemudian Nggak lucu, tahu nggak? Pada tahu. Kemudian ada beberapa bukti transfer. Nomor rekening sudah sangat jelas sekali. Ya, nama-nama mereka atas nama pribadi Elsa Sharif dan Fidi Galen Sosari. Ada beberapa bukti rekening. Anda dari kemarin minta bukti ini, saya tunjukkan. Dana titipan. Lama kenapa lu nggak Ya. kembali? Kenapa emosi kamu? Kita yang punya uang, dia yang emosi. Udah saya. Oke, cukup. Apalagi yang Anda minta? Gini. Untuk yang mana dana ini adalah dana pribadi yang dititip. Dan dana ini diperuntukkan untuk teman-teman semuanya, yaitu para UMKM yang memang membutuhkannya gitu. Ya, ada sekitar 55 tadi ditambah 30-an berarti 80-an lah. Cuman yang totalnya di sini ya kita bukti-bukti transfer di sini cuman ada sekitar 55 ya, 50 lebih lah. Nah, ini bukti-bukti transfernya nih. Tolong dipegang dulu, Pak. Pegang dulu. Ini beberapa bukti transfer ya. Ini langsung ke rekening atas nama Elsa Sharif dan selembar di sini ada juga ke rekening Fidi Galen Sosari, adik dari Elsa Sharif nih. Nah, ini kalau nggak salah ini nih yang Fidi Galen Sosari sebesar 9 miliar, berapa tuh bisa dibacakan? 9, Oh, kebalik ya. 9 miliar lebih ya, 9 miliar 950 juta rupiah. Ya, kalau yang lainnya ini rata-rata 10 miliar nih, dan ini semua atas nama rekening Elsa Sharif, rekening pribadi Elsa Sharif. Ya, ini rekening pribadi Fidi Galen Sosari. Inilah rentetan daripada pengambilan pertama di 30 miliar oleh Farhad bersama ketiga mereka ini. Dari rentetan itu ada dititip untuk ditransferkan setelahnya. Jadi 30 M ini diambil secara tunai. Nah, disitulah Farhad.
Ya, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.